Kalau disuruh nyebutin hal-hal apa aja yang zaman dulu nggak ada tapi sekarang ada, waduh banyak banget bre. Tapi hari ini kita akan ngobrolin yang bukan dalam bentuk fisik. Aduh, saya hampir nggak percaya bahwa momen ini akhirnya tiba gitu ya. Bahwa kalau sekarang saya ngobrol sama orang gitu ya tentang perkembangan teknologi, itu besar kemungkinan bahwa partner bicara saya itu kurang paham dengan apa yang saya bicarakan karena mereka tidak menyaksikan langsung apa yang sedang jadi topik pembicaraan. Contoh paling simpel adalah saat ngobrolin tentang acara TV sama internet. Jadi anak-anak sekarang itu nggak ada yang bisa membayangkan bahwa zaman dulu mau browsing aja itu butuh effort yang luar biasa. Saya harus keluar ke warnet hanya untuk googling bre. Dan itu pun gak bisa dilakukan setiap hari. Mungkin dalam 1 minggu 2 kali aja udah bagus tuh. Cuma browsing doang. Udah gitu kalau kita bicara acara TV. Sekarang kamu nonton TV udah bisa semau kamu gitu ya. Acaranya kamu pilih sendiri. Film yang gak suka di skip, yang suka bisa diputer berulang-ulang. Zaman dulu gak bisa bre. Waktu itu saya inget banget nungguin Dragon Ball. Itu seminggu sekali. Dan yang paling terekam di memori adalah fight antara Goku sama Frieza di planet Namek, di mana itu menghabiskan waktu sekitar 19 episode. Jadi kalau seminggu sekali berarti kurang lebih hampir 5 bulan gitu ya. Dan itu adalah salah satu pertarungan terpanjang dalam sejarah anime sampai hari ini. 5 bulan untuk satu pertarungan doang. Dan waktu itu mau nonton pun juga nggak akan mungkin bisa ketonton semuanya, karena di saat udah berhasil nonton sekalipun, yang iklannya panjang lah, yang lagi tengah-tengah fight tahu-tahu disuruh keluar beli kecap lah dan segala macam alasan lainnya. Akhirnya ya udah 19 episode itu paling hanya sebagian aja yang bisa ditonton gitu ya. Jadi bayangkan betapa besar kesabaran anak-anak zaman itu. Beberapa waktu lalu saya sempat menonton ulang Dragon Ball, tapi kali ini saya tonton bareng sama anak-anak di rumah gitu ya. Dan betapa saya nggak percaya gitu bahwa satu seri dari awal sampai Dragon Ball Z habis itu cuma habis dalam waktu beberapa hari doang. Cerita dengan durasi yang sama, waktu itu saya habiskan dalam waktu bertahun-tahun. Dan itulah gambaran perkembangan teknologi. Bahwa orang-orang zaman dulu untuk melakukan hal yang sama dengan anak-anak zaman sekarang butuh effort yang luar biasa besar. Bahwa sekalipun kamu bersabar, tetap nggak bisa mempercepat prosesnya. Jadi waktu yang 5 bulan untuk nonton satu pertarungan tadi, ya mau nggak mau harus dilakukan. Beda dengan zaman sekarang. Fight yang sama bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 hari. Perkembangan teknologi seperti ini terlihat positif, tapi jangan salah, ternyata dampaknya tidak selalu bagus. Karena segala sesuatu sudah dipermudah, mulailah muncul budaya-budaya baru di mana menurut penilaian orang-orang yang pernah mengalami zaman susahnya waktu itu, ya boleh dibilang dinilai sebagai suatu penurunan. Sayangnya anak-anak zaman sekarang kalau mau dikoreksi itu akan susah. Akan ada banyak sekali pertentangan gitu ya. Dan ini adalah satu hal yang wajar karena mereka sama sekali nggak ngerasain zaman itu. Kita mau bilang kamu kalau internetan nggak boleh setiap hari dong. Ya nggak bisa karena sekarang zamannya emang udah berubah. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan ini memang banyak sekali yang ya memang penurunan bre. Dan itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Bukan tentang barang apa yang dulu nggak ada dan sekarang ada, bukan. Tapi tentang budaya apa yang dulu nggak ada tapi sekarang ada dengan adanya perkembangan teknologi. Barusan saya keliling keluar kota gitu ya, beberapa kota, nyetir sendiri. Terus seperti biasa pakai Google Maps, siapa sih yang enggak gitu kan. Tapi sesekali saya pengen nyetir pergi keliling-keliling tanpa harus pakai Google Maps. Jadi semuanya hanya mengandalkan alamat yang sudah tertulis sama rambu-rambu yang ada di jalan. Dan hasilnya berhasil nyampe ke tempat tujuan tanpa ada masalah yang berarti. Bisa nggak kamu melakukan itu? Mechanical Gaming Keyboard 75% terbaru dari Asus, ROG Azoth. Keyboard wireless dengan tri-mode connection yang menggunakan 2,4 GHz Speed Nova Technology. Menggunakan sistem gasket mount, 3-layer dampening foam dengan metal top cover, highly customizable dengan hot swappable pre-loop ROG NX mechanical switch, ROG stabilizer, dan PBT double shot keycap. Dilengkapi dengan 3-way control knob dan OLED display serta RGB yang cakep banget. Selengkapnya cek link di bawah.
Nah, zaman dulu sebelum ada Google Maps, saya udah hobi banget pergi keluar kota bareng sama teman-teman gitu ya. Jadi kalau pas lagi ada waktu kosong dikit, langsung rame-rame naik motor. Terus kalau dia punya mobil, ya udah satu mobil rame-rame gitu ya. Dan waktu itu sama sekali nggak ada maps online. Satu-satunya maps yang dibawa adalah ya peta betulan. Jadi kalau misalkan nih dari Semarang mau ke Surabaya, itu kan nggak tahu tuh jalannya. Ya bawa maps, cuma pengen lihat aja. Oh dari Semarang, oh mesti ke kota ini dulu, terus lewat kota ini. Terus udah lihat di rambu-rambu, kita harus ke kota mana dulu. Setelah itu kota apa dan seterusnya sampai ke Surabaya. Dan di sana waktu mau nyamperin teman juga sama, kita cuma dikasih alamat doang daerah ini, oke, terus lihat rambu-rambu dan selalu nyampe, nggak pernah kesasar. Pernah nggak bingung di jalan? Sering. Dan apa yang dilakukan saat itu? Berhenti, minggir dulu, tanya orang, Pak kalau mau ke alamat ini lewatnya mana? Bukan nyetir pelan-pelan di tengah jalan sambil bingung, sambil bawa HP ngeliat map dan nggak ngerti gimana cara baca mapnya. Itu adalah budaya yang sangat buruk dan tidak boleh dilakukan. Nah, terkait dengan Google Maps, anak-anak zaman sekarang semuanya udah familiar dengan Google Maps. Bahkan kalau dibilang, ini agak malu juga sih, zaman dulu orang bilang 20 tahun yang lalu, itu bayanginnya tahun 80-an gitu ya. Tapi sekarang 20 tahun yang lalu, ternyata udah lewat tahun 2000. Di mana anak-anak zaman sekarang yang usianya 20 tahun ke bawah, ya udah pasti kenal sama Google Maps dan tidak kenal sama Maps yang beneran, peta yang betulan, itu biasanya nggak kenal. Seandainya tahu, ya cuma sekedar tahu dan belum pernah dipakai betulan. Berarti seharusnya anak-anak zaman sekarang itu udah jago dong baca Google Maps dibandingin orang-orang zaman dulu yang udah tua gitu kan. Kayak gue kan udah tua gitu kan. Jadi baca Google Maps harusnya kalah canggih dong sama anak-anak zaman sekarang. Tapi ternyata enggak juga bre. Jadi zaman dulu itu ada beberapa bidang pekerjaan yang dianggap orang sebagai orang-orang yang jago untuk cari alamat. Salah satunya adalah sopir taksi, terus apalagi sopir travel, terus tukang ojek waktu itu nyebutnya. Terus habis itu Pak Pos, terus kurir tiki. Jadi zaman dulu yang nomor 1 tiki bre, belum ada yang lainnya. JNE belum ada, JNT apalagi, dan yang lainnya waduh belum lahir. Mereka nggak punya Google Maps, mereka nggak punya WhatsApp. Bahkan saat itu telepon juga harus nelpon dari kantor, nggak punya HP. Andalan mereka cuma satu, alamat yang tertulis di paketnya. Dan waktu itu selalu nyampe. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mau kurir pengiriman, mau driver ojol, mau supir taksi, hampir semua, ya mohon maaf nih, mengalami penurunan kualitas dalam mencari alamat. Contoh yang paling gampang, kurir ngirim paket gitu ya. Ya banyak banget kurirnya ganti-ganti dan selama ini memang beraneka macam orangnya. Ada yang tiba-tiba barangnya nyampe tanpa ngabarin dan seharusnya memang seperti itu. Tapi ternyata nggak sedikit yang minta konfirmasi lewat WhatsApp, minta Sherlock dan nggak mau ngirim kalau nggak dibales. Parah banget gak tuh? Dan yang lebih nyebelin lagi, alamat kan udah tertulis tuh. Terus kalau kita Sherlock, kadang-kadang Sherlocknya itu nggak tepat di titik sesuai alamat. Kadang-kadang meleset 1 atau 2 rumah. Dan kalau Sherlocknya meleset, paketnya datangnya juga meleset ke rumah tetangga. Padahal udah jelas di situ nomornya berapa, rumah tetangga gua nomornya berapa. Dan dia tetap maksa ngirim ke tempat yang salah. Padahal udah jelas nggak sesuai dengan alamat. Ini bener-bener gila. Sebenarnya saya memang paham bahwa para kurir ini banyak yang masih muda, di mana mereka belum mengalami zaman dulu yang harus ngirim bener-bener manual, nggak ada WhatsApp, nggak ada Google Maps dan segala macam. Tapi ternyata nggak bisa dijadikan pembenaran bahwa ternyata mereka sama sekali nggak ada effort untuk bisa nyari alamat tanpa bantuan orang lain. Padahal alamatnya udah jelas, jalannya juga cuma itu, RT, RW, nomor rumah, semuanya udah sama dan mereka baru mau ngirim kalau kita ngirim Sherlock. Dan kalau ini bukan dibilang sebagai penurunan kualitas, saya nggak tahu nyebutnya apa. Kamu yang mewakili generasi sekarang, nggak tahu deh, apakah kamu terima kalau saya bilang ini sebagai penurunan kualitas? Kemudian masih berhubungan dengan kurir, dan ini nanti nyambung lagi nih ke budaya selanjutnya, budaya sopan santun bre. Kalau kurir pengiriman paket ini masih agak mending ya, walaupun mungkin di awal tadi ada beberapa yang agak ribet gitu ya. Tapi begitu barangnya nyampe atau alamatnya ketemu, ya udah, biasanya mereka langsung taruh, walaupun ada atau nggak ada orangnya. Ya mungkin barangnya ditaruh, diumpetin di mana, atau dibawa lagi, nanti dia kembali lagi. Yang penting ada konfirmasi gitu lah ya. Tapi beda ceritanya kalau kita udah berurusan sama pengiriman model lain. Dan ini adalah tentang salah satu yang lagi ramai sekarang, pesan makanan online lewat ojol. Udah banyak banget kejadian saya pesan makanan lewat ojol, titiknya udah tepat, alamatnya udah tepat, udah saya kasih detail rumahnya bentuknya seperti apa, ada mobil apa di depan, udah detail.
Ternyata begitu udah nyampe, dia nggak ketok pintu bre, nggak ketok pagar, diem aja di depan, mengandalkan kirim pesan bilang ke saya bahwa saya udah di depan. Pokoknya romantis banget lah. Permasalahannya, saya nggak selalu pegang HP bre. Siapa sih yang pegang HP terus di dalam rumah? Semua orang bro. Hah? Masa? Jadi begitu saya nggak jawab pesannya atau nggak angkat teleponnya, ya dia nggak berinisiatif untuk berdiri, ngetok pintu, dan permisi makanannya udah sampai. Enggak bre, jadi dia tinggal duduk aja diam di pinggir jalan sambil nungguin. Kenapa nggak berdiri aja gitu, diketok aja, Pak udah datang nih makanannya. Apa susahnya coba? Tapi ini bukan eksklusif terjadi pada sopir ojol. Ini terjadi di semua hal. Dan bukan hanya generasi baru. Bahkan generasi tua yang sudah merasakan nikmatnya teknologi ternyata juga kena virus kayak gini. Banyak orang-orang terdekat saya, teman, saudara, banyak lah. Datang ke rumah, nyamperin mau keluar gitu ya. Itu nggak turun bre, tinggal WhatsApp, gue udah di depan nih. Terus gue mesti tepuk tangan gitu. Turun kali. Pamit dulu sama yang di rumah, izin dulu sama anak-anak di rumah. Bapaknya saya bawa pergi dulu ya, udah lama gak ketemu nih. Jadi zaman dulu kalau lagi ngapel gitu ya, mau ngajak malam mingguan, nggak ada SMS bilang gue udah di depan, nggak ada. Turun, ketok pintu, yang bukain bapaknya ya udah. Malam Pak, Dek Mawar ada, saya mau ngajak pergi jalan-jalan nih. Harus berani, harus sopan, biar diizinin ngajak anak orang pergi. Dan hal itu hari ini kayaknya udah hampir nggak ada. Dan kalau seandainya ini pengen saya koreksi, saya nggak tahu sih. Dari kacamata saya ini adalah penurunan kualitas. Sopan santun udah sangat berkurang. Jangan salah, bukan hanya generasi baru, tapi generasi lama yang sudah menikmati teknologi, semuanya kena virus yang sama. Apa kamu terima kalau dikoreksi? Budaya berikutnya adalah budaya bikin janji, di mana hari ini janji udah kayak nggak punya nilai sakral sama sekali. Beberapa kali saya janjian sama banyak orang, entah teman, saudara, COD beli barang gitu ya, udah ditentukan nih jamnya jam berapa, tempatnya di mana, oke kita ketemuan di sana. Tapi begitu saya nyampe, orangnya nggak datang-datang, dan akhirnya begitu ditelepon dia bilang, waduh mas gak konfirmasi dulu sih. Loh kok gak konfirmasi, kan udah janjian bre. Termasuk salah satu cerita konyol adalah saya sempat janjian sama teman saya, katakanlah jam 9 gitu ya, ketemuan di mall. Terus ya udah jam 8 saya udah siap dan langsung berangkat. Terus di tengah jalan saya lagi nyetir, HP-nya bunyi. Tapi karena saya nyetir sendirian, gak saya angkat. Jadi saya gak tahu itu telepon dari siapa. Yang saya tahu adalah jam 9, sebelum jam 9 saya udah harus nyampe ke mall gitu kan. Begitu saya nyampe ke sana jam 9 kurang, saya buka HP, oh ternyata teman saya nih yang nelpon. Akhirnya ya udah, saya pikir dia udah nyampe dong. Saya telepon dia, gue udah nyampe nih, lu di mana? Terus dia bilang dengan santainya, lah, lu sih tadi ditelepon gak diangkat, gue udah terlanjur pergi sama nyokap. Zaman dulu sampai hari ini janji adalah janji. Bikin janji selalu sama. Kapan ketemunya, di mana, jam berapa. Udah, itu doang. Bedanya zaman dulu kita nggak bisa kontak orangnya setiap saat. Jadi kalau mau bikin janji harus lewat telepon. Dimana telepon itu nggak bisa setiap hari. Dan kalau misalkan udah jalan dan ternyata ada yang nggak bisa, ya mau nggak mau, kalau zaman dulu biasanya sih tetap dipaksain ketemu dulu, baru bilang, sorry nih, gue nggak bisa lama-lama, gue ada acara lain. Pokoknya masih ada sedikit banyak sopan santun untuk menghormati janji yang sudah dibuat. Dan itu berlaku bukan hanya janjian sepele, tapi janjian sampai keluar kota juga sama. Zaman dulu tuh kan rame chatting tuh, kopi darat, ketemu sama teman-teman di forum. Jadi janjiannya kita chatting aja, kita bilang kapan mau ketemunya, minggu depan deh di Jogja jam 9 di Malioboro gitu ya. Dan ya udah, hanya dari beberapa ketikan singkat itu udah menjadi akad untuk dihargai bersama-sama. Bahwa entah gimana caranya 20 atau 10 orang yang udah janjian ini akan mengusahakan bahwa minggu depan jam 9 bisa ketemuan di Jogja. Dan saat itu sih seingat saya, kemungkinan terbesarnya ya, kalau kejadian janjian kayak gitu, hampir semua orang bisa datang kok. Tapi soal janji ini ada yang lebih ajaib lagi. Jadi saya beberapa kali buka lowongan pekerjaan gitu ya. Terus ya udah, setiap kali ada orang yang masuk ngelamar, langsung dibikinin jadwal hari apa, jam berapa untuk interview. Nah, udah. Harusnya secara normal kalau dari zaman dulu saya interview, ya saya sebagai pelamar kerja yang akan harus menyesuaikan dengan jadwal yang udah dikasih sama kantor tempat saya mau kerja gitu kan ya. Tapi sekarang beda budayanya. Jadi satu hari sebelumnya itu nggak 1-2 orang, banyak banget lah yang tiba-tiba WhatsApp saya, Pak besok jadikan ya. Kalau nggak jadi saya mau ada acara yang lain. Terus gue harus tepuk tangan gitu.
Sayangnya ini baru segelintir budaya baru yang terbentuk akibat perkembangan teknologi, di mana budaya ini dari kacamata saya dan mungkin dari kacamata banyak orang yang pernah mengalami teknologi zaman dulu, ini adalah penurunan perilaku yang luar biasa signifikan. Saya nggak bisa menyalahkan teknologi karena teknologi hanya tools, dia bersifat netral. Pisau itu netral, dia bisa dipakai untuk membuat makanan yang enak, tapi bisa juga dipakai untuk melakukan kejahatan. Saya juga nggak bisa menyalahkan generasi sekarang sepenuhnya, karena yang mereka tahu ya cuma itu. Jadi di saat orang zaman dulu harus melakukan 100 effort untuk nonton kartun gitu ya, anak sekarang cukup melakukan 10 effort udah bisa nonton dari awal sampai akhir, bre. Jadi secara kapasitas yang mereka tahu ya cuma 10 doang. Kita yang udah ngerasain zaman dulu tahu bahwa harusnya itu 100, 10 itu udah enteng banget. Tapi anak-anak sekarang nggak paham, bre, bahwa ada langkah sampai 100 tadi. Jadi sebenarnya adalah tugas generasi sebelumnya yang pernah merasakan melakukan 100 langkah untuk mendidik anak-anak sekarang bahwa lu nggak boleh langsung 10. Lu harus tahu bahwa sebenarnya lu butuh 100. Bahwa ada teknologi untuk mempermudah itu adalah hal yang berbeda. Bukan untuk membuat mereka melakukan effort beneran, tapi agar mereka tahu aja bahwa sebenarnya ada hal yang harus dihargai. Ada sopan santun yang harus dijaga, ada budaya yang tetap harus dilestarikan. Jadi kira-kira gimana? Kamu termasuk generasi yang mana nih?